Musim dingin 2026 akan menjadi salah satu musim terpanas dalam sejarah anime, bukan karena jumlahnya, tapi karena kualitasnya. Beberapa judul besar kembali, beberapa cerita brutal berlanjut, dan beberapa anime siap mengguncang industri. Inilah 5 anime musim dingin 2026 dengan rating tertinggi. Kita mulai dari anime yang membuktikan bahwa emosi bisa lebih tajam dari pedang. So no Frieren. Season 2 diproduksi oleh Madhouse, diadaptasi dari manga karya Kanehito Yamada dan Tsukasa Abe yang terbit di Weekly Shonen Sunday. Season pertama menuai pujian global karena pendekatannya yang tenang, filosofis, dan manusiawi. Season kedua akan melanjutkan perjalanan Frieren setelah arc ujian penyihir tingkat pertama, memperdalam tema tentang waktu, kehilangan, dan makna hidup dari sudut pandang seorang elf yang hidup jauh lebih lama dari manusia. Ini bukan anime tentang mengalahkan Raja Iblis. Ini anime tentang apa yang terjadi setelahnya. Kedua, Jujutsu Kaisen The Culling Game, Part 1. Berikutnya, kita masuk ke medan pembantaian. Jujutsu Kaisen, The Culling Game Part 1 diproduksi oleh MAPPA, diadaptasi dari manga karya GG Akutami. Ars ini adalah titik balik terbesar dalam cerita Jujutsu Kaisen. Culling Game adalah ritual brutal yang memaksa para penyihir dan non-penyihir untuk saling membunuh demi evolusi energi kutukan. Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuta Okotsu. Semua karakter utama dipaksa bertarung tanpa ampun, dengan taruhan nyawa, moral, dan kemanusiaan. Arc ini dikenal sebagai salah satu bagian tergelap dan paling kompleks dalam sejarah manga shonen modern. Keiga Jigokuraku Season 2 atau Hell's Paradise Season 2 jika kamu pikir Jujutsu Kaisen sudah kejam. Jigokuraku siap melampauinya. Diproduksi oleh MAPPA berdasarkan manga karya Yuji Kaku. Season kedua melanjutkan perjalanan Gabimaru dan Sagiri di pulau misterius yang dipenuhi makhluk abadi, Tao, dan kematian brutal. Di season ini, konsep Tao, keseimbangan hidup, dan makna keabadian akan dieksplorasi lebih dalam. Pertarungan bukan lagi sekadar fisik, tapi juga ideologi dan keyakinan hidup. Jigokuraku bukan cuma sadis. Ia filosofis dan kejam secara elegan. Keempat, yaitu anime Yushakei ni Shosu Chobatsu Yusha 9004 Tai Keimu Kiroku, Sentence to be a Hero. Ini mungkin judul paling underrated, tapi justru paling berbahaya. Diadaptasi dari light novel karya Rocket Shokai dengan ilustrasi oleh Map, anime ini mengusung konsep dark fantasy anti-hero. Ceritanya tentang para kriminal kelas berat yang tidak dieksekusi, melainkan dipaksa menjadi pahlawan. Jika mereka mati saat misi, hukuman mereka selesai. Jika mereka hidup, mereka harus terus bertarung. Anime ini membalik konsep hero menjadi sesuatu yang tragis dan ironis, bukan soal menyelamatkan dunia, tapi soal bertahan hidup lebih lama dari neraka. Kelima, Oshinoko Season 3. Dan terakhir, anime yang membongkar sisi tergelap industri hiburan Jepang. Oshinoko Season 3 diproduksi oleh Doga Kobo, diadaptasi dari manga karya Aka Akasaka dan Mengo Yokoyari. Season ini diprediksi akan mengangkat arc yang lebih dalam tentang acting, manipulasi media, dan trauma masa lalu. Aqua semakin dekat dengan kebenaran, Ruby semakin tenggelam dalam dunia idol, dan industri hiburan. Ditampilkan tanpa filter, Oshinoko bukan sekadar drama, ini kritik sosial yang dibungkus hiburan. Musim dingin 2026 bukan hanya soal anime baru. Ini tentang emosi, kematian, makna hidup, dan sisi gelap manusia yang ditampilkan lewat animasi kelas dunia. Kalau kamu pencinta anime sejati, musim ini wajib masuk watchlist. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar anime mana yang paling kamu tunggu. Karena dunia anime baru saja bersiap untuk meledak.